Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, siang juga. Kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Masya tadi udah masuk ada apa ya ke ruang Masmi? Aku ingin cerita tentang masalah yang aku sedang alami saat ini. Oke. Masya duduk di depan ibu nggak apa-apa? Ya. Nggak masalah? Ya. Sudah nyaman? Nyaman dengan duduknya yang di sini? Ya. Oke, kalau nyaman ada ya. Oke, kabarnya baik, sehat ya. Oke, nah Masya di sini sudah pernah belum masuk ke ruangan BK? Belum pernah. Tapi sudah pernah menceritakan masalahnya. Sudah ya. Siapa? Oh iya. Oke, Masya sudah pernah menceritakan, tapi belum pernah masuk ke ruangan BK ya. Oke, hanya sekilas saja ya. Oke, di sini gue mau tanya dulu nih, ya. Masya, badannya kan bagus nih, ya. Masya punya hobi nggak? Main basket, suka nyanyi juga. Oh, basket sama nyanyi juga, hebat dong ya. Nah, kalau begitu olahraga ya, senangnya nih ya, suka nyanyi. Ya. Pernah ikut ini nggak lomba-lomba? Kalau lomba sih aku pernah, tapi bukan dari juara di apa. Aku ikut lomba badminton. Kok malah beda dari ini ya? Iya. Dari hobinya ya? Oke. Nah, sebelumnya hasil kan sini masih kurang BK ya, masing di sini Masya punya masalah. Jadi sebelum kita Hasya menceritakan masalahnya, nah di sini juga Ibu akan menceritakan dan menjelaskan ya. Tahu nggak dengan konseling? Belum tahu. Jadi di sini juga akan menjelaskan. Nah, kita waktunya juga nggak ini ya. Kita hanya waktu nanti kalau kita nggak selesai hari waktunya kita kurang lebih 50 sampai 70 ya. Dan di sini kita sepakati ya waktunya sekitar 60 atau 70. Oke ya. Siap? Bersedia? Oke. Ya, tidak menjadi paksaan kan? Ya, karena sini kita masih sendiri. Oke. Kita sepakat, nah ya. Jadi sebelum kami akan sini buat jelaskan. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan ya kepada konseli ya pada dari konseli bahwa untuk bantuan yang diberikan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ya. Jadi kalau punya masalah ataupun masih takut ya jangan takut datang ke PK ya. Tuh. Nah di sini juga jangan merasa takut kalau kamu masalah kamu akan diceritakan dengan baik karena kita mempunyai asas-asas yang menjaga kerahasiaan. Oke. Masalahnya apa nih? Kalau Ibu perlu tahu. Aku cerita dari awal. Boleh cerita dari awal, dari mana saja boleh. Masih nyaman. Waktu kelas 7 itu aku sempat punya teman. Tapi temanku ini menjerumuskan aku ke arah yang kurang baik. Sehingga aku jadi keterbawa. Sampai waktu itu dia menimbulkan masalah yang lumayan besar. Dia keluar dari sekolah ini. Dari saat itu aku nggak punya teman lagi. Oh gitu. Iya. Terus? Sampai karena aku nggak percaya diri untuk bergaul dengan yang lainnya lagi. Dulu. Gak percaya dirinya di mana sih? Aku tuh minder dengan fisikku sendiri. Kenapa minder? Kamu cantik. Terus? Tapi aku merasa di umur aku yang segini aku beda dari yang lain. Di saat temen-temenku kecil, sedikit, beda dari yang lain.
gitu. Iya. Terus masalahnya apa tuh? Aku juga kalau maju ke depan kalau percaya diri, karena aku selalu pikir mereka tuh ngejudge aku di belakang Gitu. yang nemenin aku kok dia ikut ini sih, dia bisa. Terus ada lagi nggak nih? Aku juga Masalah yang kamu sama kelas 7, waktu kelas 7 ini yang tadi kamu cerita ya, kayak yang dari kelas 7 yang kamu nggak punya teman itu. Nah itu masalahnya seperti apa yang dijelasin? karena aku kan punya teman hanya dia aja yang dekat, sedangkan dengan yang lain aku nggak dekat karena aku merasa mereka hanya bersirkel. Bersihkan seperti itu. Iya. Jadi yang cantik itu tersisihkan gitu. Nah, aku sisa berdua sama temanku ini sampai dia menjelaskan aku ke arah yang benar. Aku ikut dengan dia, aku sering pulang malam dan obrolan juga banyak bebas. Sampai akhirnya temanku ini ngelakuin kesalahan yang lumayan besar. Dia keluar dari sekolah ini, aku di kelas sisa sendiri. Ya, aku selalu sendiri, nggak mau untuk bergaul karena aku nggak pede. Aku takut kalau bergaul. Jadi nggak pede kamu merasa apa? Karena merasa dari yang lain beda. Dari yang lain beda dari apanya? Dari fisiknya, aku juga mencoba untuk dari depan. Kalau aku sering ketika aku makan, aku keluarin dari Gitu. Padahal kamu nggak ini kok, masih istilahnya nggak terlalu besar. Gitu. Cuma kamu merasa besar dari teman-teman yang lain. Nih, sih ya, kasih contoh nih. Banyak kan kamu lihat penampilan kamu sering lihat kan di media sosial dan yang lainnya itu badannya ada yang lebih besar dari kamu, ya kan? Terus mereka biasa saja kan, pendek saja gitu kan. Malah banyak yang artis atau yang lainnya ya, itu badannya juga lebih besar tapi mereka pede gitu ya. Terus selain itu, selain dari segi fisik apa nih? aku juga merasa kemampuan aku tuh kurang. Kurang. Iya. Di dalam dia apa? Pelajaran? Kalau lagi pelajaran tuh ketika aku disuruh maju, aku nggak pernah berani. Kenapa sih? Karena aku takut kalau aku salah, aku diketawain sama yang lain atau mereka ngejudge aku Kenapa itu? Kalau menurut kamu di kelas itu seperti apa sih teman-teman yang di kelas ya? Kamu sendiri gitu? Mereka itu sebenarnya banyak, cuman aku bisa bergaul dengan mereka karena aku merasa kurang segalanya. Kamu merasa kurang segalanya, padahal kan belum tentu, ya kan? Nah di situ aja. Nah sebenarnya gini ya, nih kamu di kelas ya, kamu merasa minder dengan keadaan kamu, gitu kan? Tadi bisa dikasih contoh kan, dimana ininya kan, banyak yang orang yang lebih ininya dari kamu fisiknya, tapi mereka pede aja kan. Gitu. Nah di kelas sistemnya berkelompok, circle, gitu. Tapi mereka apakah pernah nggak ini memojokkan kamu secara ini di kelas? Hah? Enggak. Pernah nggak mereka menghampiri kamu? Sejauh ini sih belum pernah, cuman akunya yang emang narik diri untuk nggak bersosialisasi sama yang lain. Gitu. Iya. Jadi kamunya sendiri yang Iya, menarik itu. aku merasa di rumah atau di sekolah, ketika aku lagi kumpul sama orang, aku yang jadi pusatnya, jadi aku yang jadi pilihan
omongan mereka itu. Sama di lingkungan rumah pun seperti itu. Bisa kan? Aku nggak ngerti mereka kayak gitu, tapi mereka tuh dengan ibuku sendiri, dengan kakaknya, kok anaknya beda dari ibunya, kok anaknya beda sendiri. Ya. Nah, kamu nggak pernah nggak kamu menjelaskan kepada teman-teman kamu gitu bahwa kan nggak maksudnya tidak semua tidak bisa mengikuti orang tua gitu, maksudnya caranya secara fisik kan bisa saja dari mantan gitu, kan hanya dari ibu, apakah dari bapak kamu atau pihak lain gitu. Terus kalau di luar kamu bergaul gimana sama teman? Aku merasa jauh lebih bebas ketika di luar, bermain di luar. Aku merasa nyaman ketika di luar dibanding di sekolah. Kamu nyamannya dengan siapa? Apakah masih dengan teman kamu yang waktu itu keluar dari sekolah atau yang gimana? Berbeda dari yang keluar dari sekolah. Jadi tapi kamu masih komunikasi dengan teman kamu yang keluar dari sekolah itu. Terus kamu sudah pernah nggak komunikasi sama orang tua, bicara tentang masalah kamu kepada orang tua kamu seperti apa gitu, hal-hal yang kamu rasakan gitu di sekolah? Aku pernah cerita ke bundaku, tapi bundaku selalu bilang kayak jangan kayak gitu juga, harus bisa bergaul sama orang. Karena kita juga manusia pasti punya nanti ada saatnya butuh. Iya. Tapi kamu sendiri belum merasa percaya diri sampai saat ini, di kelas pun sama seperti itu gitu. Jadi yang kamu alami ini adalah sekarang itu kamu kurangnya percaya diri karena dari segi fisik ya, terus jadi padahal teman kamu itu selalu welcome ya sama kamu, tapi kamunya sendiri yang untuk menarik diri terhadap teman-teman kamu ya. Jadi masalahnya pada akun kamunya sendiri ya, jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kamu nih kamunya sendiri ya, berarti kembali kepada diri kamu sendiri ya, dan melakukan bagaimana untuk memberikan rasa percaya diri itu kembali ya. Oke. Lalu ada lagi nggak yang sekiranya mengganggu mengganggu kamu ketika kamu di dalam kelas? Ada nggak hal-hal yang lain? Kadang tuh anak cowok juga suka ngeselin gitu, dengan belajar orang tua, ke fisik aku juga sering Seperti itu, gitu. Jadi nggak hanya kamu dari fisik kamu saja, jadi bukan hanya yang menjadi teman dengan perempuan kamu saja ya yang lebih dominannya itu ya, tapi laki-laki pun terkadang suka gitu, jadi mengejek kamu ya gitu, mengejek kamu dengan dengan menyebut apa dari kamu yang gitu, sesuatu yang tidak mengenakan kamu. karena ada yang waktu itu aku pulang Ini cerita sampai ada teman laki-laki juga, dia ikut, tapi dia pulang turun terus dia pas turun teriak badak. Iya, seperti itu. Ya, sekarang kalau lagi ada yang bercanda, tiba-tiba ada yang ngejek aku kayak keluar. Iya. Setiap aku lewat, bilang misi, mereka bilang, lagian badannya gede banget sih. Seperti itu. Yang bicara seperti itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Teman sekelas itu bukan? Iya. Teman sekelas. Terus tanggapan kamu gimana? Aku sakit hati, cuman kadang itu aku jadiin sebagai motivasi juga untuk jadi lebih baik ke depannya. Ya, dari situ juga aku belajar banyak hal. Seperti itu. Jadi dari segi situ kamu juga banyak belajar ya, hal-hal yang untuk lebih ini lagi ya, untuk membangkitkan rasa percaya diri kamu di dalam bergaul, baik di baik di sekolah ataupun di rumah ya gitu. Oke,
Terus dari segi pelajaran gimana? Aku ditanya sama guru, aku dapat melihat kayak balik ke fisik sih. Jadi intinya kamu tuh benar-benar gak pede banget ya sama fisik kamu ya. Yang pasti satu ya, kemudian lingkungan juga ya, lingkungan yang selalu memojokkan kamu. Terus dari keluarga ada juga ya papa yang selalu membedakan ya, padahal kamu anak perempuan ya satu-satunya gitu. Ya apa, disitulah ya dengan teman-teman yang mungkin yang menurut kamu ya, kamu tidak apa namanya, tidak frekuensi dengan kamu ya, padahal teman-teman kamu mungkin ada niat yang baik untuk supaya kamu ada teman di sekolah ya kan, supaya kamu tidak sendiri gitu. Cuma kamu sendiri yang tidak percaya diri dengan apa yang kamu alami sekarang. Oke, di sini bisa menangkap kamu tuh kurangnya rasa percaya diri kamu mungkin karena dari segi fisik ya, yang tadi bilang fisik kamu itu tidak terlalu sebenarnya sempurna sih untuk anak usia kamu ya, usia remaja, usia belasan, berapa 13 ya, 15, usia 15 tahun, nggak terlalu berlebihan lah Syah gitu ya. Cuma kamu sendiri ya sudah berpikiran yang negatif terhadap diri kamu. Nah, jadi kalau menurut ibu ya, kamu tetap nih sama teman-teman, gak usah kamu pikirkan rugi ya kamu sendiri nanti akhirnya yang menjadi itu suatu beban ya. Banyak orang yang kulitnya lebih hitam, kamu lihat deh, perhatikan orang-orang Afrika, orang-orang luar negeri itu ataupun di Indonesia banyak yang badannya lebih besar, yang hitam seperti itu mereka percaya diri karena di situ juga kita mempunyai kelebihan. Jadi kamu mempunyai kelebihan, kamu apa? Kamu mempunyai kelebihan di bidang olahraga, dia kan bidang tarik suara, itu merupakan suatu kemampuan yang orang lain belum tentu memiliki gitu. Karena itu gunakan kemampuan kamu ya gitu. Jadi jangan melihat kekurangan yang ada pada diri kita ya, kita boleh melihat kekurangan. Manusia itu nggak ada yang namanya sempurna gitu, pasti ada kekurangannya. Nah dari situlah kamu belajar, oh kalau saya menunjukkan, saya akan menunjukkan kelebihan saya, kemampuan saya di bidang olahraga ya, pasti teman-teman juga dia akan lebih care sama kamu, lebih ini ya gitu. Nah kalau masalah kamu tidak berani dalam maju ke depan ya, itu kita belajar ya, kita pelajari. Kamu juga kan nggak yang namanya maksudnya masih bisa memahami kan apa yang Pak Ibu Guru sampaikan pelajaran ya kan? Iya, masih bisa memahami kan? Bisa, masih bisa menerima apa yang dijelaskan sama Bapak Ibu ketika mau memberikan pelajaran, bisa gitu. Jadi kalau kamu tidak takut ditertawakan, gak usah kamu, jadi kamu langsung aja, kita semua belajar, karena kita semua belajar, tidak ada yang langsung, semua butuh proses gitu. Tidak ada yang instan, semua butuh proses bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita. Jadi kalau kamu memang merasa kurang nih percaya diri dalam bergaul, ibu saya benar-benar dari kelas 7 gitu kan, dari kelas 7. Kalau ibu dengar cerita kamu ya, kamu hanya bergaul dengan teman kamu yang sudah sudah tidak sekolah di sini lagi ya, seperti itu. Nah situlah kamu harus bisa belajar ya, belajar mengendalikan dari segi hal apapun ya, pikiran kamu yang negatif itu. Jadi kembali pada diri kamu sendiri, bagaimana kamu menyelesaikan masalah kamu dengan kepada diri kamu ya. Bagaimana nih saya harus bagaimana kalau saya nggak berani untuk maju,
saya belajar lah coba gitu kan gitu. Jadi dengan apa, kalau dari segi akademik jadi kamu harus belajar memahami gitu, pelajarannya yang akan kamu lakukan gitu. Ya. Nah, dari itu dari segi akademik belajar yang rajin gitu. Dari fisik gak usah dipikirkan ya, kamu punya ini sendiri, kamu punya jalan sendiri ya. Jadi jalani aja karena masalah kurang percaya itu pada diri kita sendiri itu kita kurang percaya nih gitu ya, kurang percaya diri gitu, gimana sih gitu. Ya, manusia itu pasti ini juga sama ya gitu. Jadi kita ambil contohnya banyak sekali orang-orang yang di luar sana tuh yang begitu. Nah, orang tua juga mungkin kamu kurang komunikasi dengan orang tua nanti bagaimana caranya kamu menyampaikan, bisa dengan ke bunda tolong dong ini papa gitu ya, sebenarnya kamu itu papa ya, iya papa ini saya papa kok tidak ini sama aku ya mah itu ya bunda, gimana caranya kamu komunikasi sama bunda, kamu diskusikan sama bunda kamu. Kalau perlu nanti ya mungkin setelah ini kita kena ini ya, nanti kalau setelah ini pertemuan ini ya kita akan ada pertemuan kembali ya seperti itu. Jadi tidak sampai di sini, nanti setelah itu bagaimana, dan ibu juga perlu nanti insya Allah ibu bicara sama orang tua juga ya, nanti bisa komunikasi. Oke, dari situ belajar tingkatkan terus yang kemampuan yang kamu miliki, kembangkan terus kemampuan yang kamu miliki, tidak usah malu dengan hal-hal yang tidak kiranya membuat kamu menjadi beban ya itu. Di sekolah ini kan banyak teman-teman kamu yang ini apa, di sini di sekolah itu kan tempat temannya kamu mencari teman ya kan, jangan kamu menyendiri gitu loh. Oke, di lingkungan sosial kamu masih ada masalah ini, jangan kamu ya, jadi kan itu suatu pembelajaran buat diri kamu. Kalau di sekolah cobalah untuk kita bisa menerima dengan keadaan kita dan nggak usah malu intinya seperti itu. Teman-teman juga kan tidak terlalu gitu ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang kamu sampaikan? Dari keluarga bunda, ayahnya, aku masih punya kakek nenek di Bandung. Aku di sana 12 bersaudara. Aku punya sepupu di sana itu bagus dalam bidang akademiknya. Mereka selalu ranking 1, lomba apa juga lomba pasti juara 1. Nah, kan aku nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi kumpul, aku juga selalu dibanding-bandingin kayak harus bisa kayak gini. Gitu ya. Jadi saya ya itulah suka dibandingkan ya. Gitu. Ya mulai sekarang kamu harus menunjukkan kalau kamu punya kemampuan, bukan hanya orang itu kan ada yang dari akademi, ada yang non akademi. Nah, kamu punya kemampuan dari yang non akademi itu, kamu kembangkan seperti itu. Jadi kita nggak usah merasa minder gitu. Jadi dari situ ini saya juga punya prestasi loh, gitu. Saya punya ini loh, gitu. Dan disitulah kamu kembangkan. Gitu. Makanya ketika kamu malu untuk maju ke depan, merasa minder, nah berusahalah yang mempelajari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ketika di kelas, kamu simak dengan baik, kamu cermati dengan baik, dan kamu juga cobalah belajar untuk mengendalikan rasa malu kamu, emosi kamu seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi biar kita, oh iya ternyata seperti ini ya, gitu. Jadi nggak usah minder lah, gitu ya.
karena itu memang pada usia kamu, usia remaja itu memang seperti itu. Padahal tidak terlalu juga ya, cuma karena kamu mindsetnya, oh teman-teman saya mungil, cantik-cantik gitu, padahal kamu cantik ya gitu, seperti itu ya Asya ya. Jadi mulai sekarang cobalah berpikiran yang positif, jadi yang di luar domain kamu, yang negatif yang lebih positif seperti itu ya. Oke, kita tadi seperti 60 ya sampai. Mungkin dari hal ini apa yang kamu dapatkan? Aku merasa jauh lebih tenang. Nasihat yang ibu kasih aku juga jadi motivasi untuk aku ke depannya lebih mudah untuk bergaul, mencoba lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua. Aku juga harus bisa mencoba apa yang belum aku selama ini mencoba. Ya, jadi berusaha untuk mencoba ya saya, apa yang kita belum lakukan, kita berusaha untuk mencobanya ya. Nah disitulah mungkin nanti insya Allah kamu jadi apa yang selama ini kamu alami, apa yang selama ini kamu rasakan ya, insya Allah nanti bisa lebih baik lagi ya, lebih di dalam diri kamu